Pemirsa, Ombudsman RI membuka posko pengaduan online bagi masyarakat yang menemukan pelanggaran termasuk kecurangan dalam proses seleksi nasional penerimaan mahasiswa baru atau SNPMB 2025, khususnya lewat jalur ujian tulis berbasis komputer seleksi nasional berbasis tes atau UTBK SNBT. Upaya tersebut dilakukan dalam rangka pengawasan untuk memastikan pelaksanaan UTBK SNBT 2025 berjalan dengan baik dan bebas dari praktik maladministrasi. Dan untuk mengetahui bagaimana memastikan seluruh proses berjalan transparan dan adil untuk semua calon mahasiswa, kita sudah bersama dengan anggota Ombudsman RI Indra Zamarzuki Rais dari sambungan Zoom. Selamat siang Pak Indra. Selamat siang, Mas. Selamat siang. Iya, sejauh ini bentuk kecurangan apa saja yang ditemukan dalam pelaksanaan UTBK 2025? Jadi kalau membahas mengenai pengawasan, sebetulnya ini adalah program tahunan Ombudsman. Kalau dilihat dari tahun-tahun lalu, sebetulnya banyak sekali masalah yang terjadi dalam UTBK. Misalnya kalau tahun lalu itu lebih banyak didominasi terkait dengan joki, lalu juga infrastruktur, misalnya jaringan, lalu ketika pendaftaran akun itu menjadi masalah. Tapi yang sekarang terjadi yang memang agak fenomenal adalah terkait dengan kebocoran soal. Jadi dilakukan perekaman soal oleh peserta melalui teknologi-teknologi yang lumayan canggih dibanding tahun-tahun lalu. Itu yang kami temukan sampai saat ini. Oke, Pak Indra ini tadi Anda mengatakan bahwa ada kebocoran soal. Apakah saat ini sudah diketahui penyebab dari kebocoran soal itu seperti apa? Jadi ketika ini UTBK ini kan mulai tanggal 23 kemarin. 23 itu kami sudah lakukan pengawasan, lalu tanggal 23 sore Ombudsman sudah mulai menerima laporan, terutama yang terkait yang mungkin para penonton juga sudah tahu ya, sudah mulai tersebar di media sosial ya, terkait dengan eh, bukti-bukti soal-soal tersebut ya. Ya. Lalu kami juga melakukan koordinasi dengan panitia pusat dan panitia lokal. Jadi juga untuk panitia lokal kami di Jakarta turun ke lapangan langsung bertemu dengan panitia lokal, lalu juga dengan panitia pusat juga kami koordinasikan. Mereka saya apresiasi karena mereka melakukan respon yang cukup baik dan cepat, di mana ketika pengawasan di lapangan misalnya yang tadinya hanya sekedar pemeriksaan fisik biasa, namun sekarang mereka sudah mulai menggunakan metal detektor misalnya kan, atau body searching gitu kan, sudah mereka. Dan juga mereka juga mengatakan pada kami bahwa soal atau bank soal dari UTBK ini ternyata sangat banyak dan sangat diacak. Karena itu apapun juga kami mengapresiasi, tapi tetap juga kami melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan UTBK tahun ini. Oke, Pak Indra, kalau berbicara tentang bentuk penanganan dari Ombudsman tadi kan sudah disampaikan begitu ya. Kemudian nanti Ya. bagaimana caranya untuk masyarakat ini melaporkan kecurangan dalam pelaksanaan UTBK? Ya, jadi begini, kami juga pertama kali juga adalah melakukan himbauan kepada panitia, baik pusat maupun lokal, untuk tetap profesional, menjalankan tugasnya secara transparan dan akuntabel, sehingga proses seleksi ini berjalan dengan baik. Yang kedua adalah kepada peserta. Peserta juga diharapkan mematuhi semua aturan, karena apapun juga ini adalah untuk kita bersama. Dan ketiga adalah jika menemukan kecurangan, maka silahkan untuk melaporkan baik di tempat ya, terkait kepada panitia ataupun juga dengan Ombudsman. Ombudsman ini sebenarnya ada di 34 provinsi, jadi silahkan juga menghubungi kantor-kantor perwakilan jika terjadi di daerah ataupun ke pusat. Kalau di pusatnya sendiri sebetulnya juga langsung saja, kalau lihat di websitenya Ombudsman ada jalur pengaduan mulai dari WhatsApp, email, maupun telepon. Jadi kami membuka itu posko pengawasan ini sampai nanti saat pengumuman, artinya sudah mau di Ya. bulan Juni Juli ya, sampai kami lakukan pengawasan terus. Pak Indra, ini terkait dengan provinsi mana saja yang paling banyak mendapat laporan dan ada kecurangan ini? Jadi sebetulnya kalau tahun ini masih belum kita bisa deteksi ya, karena Oke. mereka memang aduannya lebih pada kecurangan. Tapi kalau di tahun-tahun lalu itu biasanya yang banyak itu malah di luar Pulau Jawa, karena terkait dengan infrastruktur untuk pendaftaran misalnya ya, akun itu bermasalah, lalu Ya. ada beberapa soal yang ternyata mati di tengah jalan gitu ya. Nah, itu yang sudah diperbaiki. Tahun ini kami belum menerima laporan terkait itu, tapi kami tahun ini malah
melihat laporan itu lebih banyak pada kecurangan yang memang mungkin tidak terlalu banyak, tapi kami melihat ini sangat serius. Kenapa? Karena walaupun cuma hanya satu, enggak sampai 10 lah ya laporannya, tapi Mhm. soal itu kan artinya secara nasional tersebar ya, dan itu sangat mengganggu ya, dan mencederai proses ini. Karena itu saya berharap bahwa panitia yang di lapangan pusat itu juga lebih ketat dan segera menindak jika ada pelanggaran di tempat gitu ya. Ya, Pak Indra, ini ada apabila guru ini juga terlibat, apakah ada kemungkinan dan juga bagaimana sanksi yang diterapkan? Nah, kalau untuk kepada peserta yang melakukan kecurangan, kita kembali lagi, kita lihat lagi kecurangannya. Jika misalnya dia mencontek, otomatis dia langsung didiskualifikasi. Mhm. Namun jika mereka, kalau melihat laporan yang kemarin muncul, itu adalah penyebaran soal, saya menduga bahwa ini adalah bukan perorangan, tapi lebih pada kelompok yang memang sengaja menyebar. Jadi bukan untuk dirinya sebetulnya, Ya. dia ketika merekam untuk disebarkan. Nah, ini juga saya minta juga kepada panitia pusat untuk segera mengusut lebih dalam, dan jika memang ini ada unsur pidananya, ya silahkan Mhm. diproses lebih lanjut. Oke, baik. Terima kasih anggota Ombudsman RI Indraza Marzuki Rais untuk waktunya di NTV Today. Selamat siang, sehat selalu.